aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini salah satu produk terbaru dari OMG. Banyak banget dari kalian kemarin yang nge-request karena memang harganya masih cukup terjangkau, kayak sekitar 20 ribuan gitu. Padahal ini two-way cake. Yes, ini adalah OMG yang coverless two-way cake seperti ini. Kemarin sih mereka ada kayak 3 varian warna kalau nggak salah, tapi aku agak bingung gitu, jadi aku beli 2. Yang satu adalah 32N natural dan yang satunya 21W light. Karena biasanya tuh tipe skin tone aku lebih cenderung cocok ke yang ada kekuningannya. Tapi takutnya ini juga nanti bakal keputihan, so aku beli yang shade natural juga. Dan yang sangat menggiurkan memang dari segi harganya ya, untuk ukuran two-way cake 20 ribuan gitu loh. Masih sangat amat terjangkau. Tapi nanti kita akan lihat ya kualitasnya seperti apa. Di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya, hasilnya waktu dipakai di wajah, dan sampai ke tes ketahanannya. Kalau misalnya kalian udah nge-request video ini, penasaran juga, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya ya. Seperti kalian lihat ini perpaduan warna hitam dan krem yang menurut aku cukup simple. Selain nama produknya, di sini juga ada nama shade-nya yang aku beli 32N natural dan 21W light. Terus ada klaimnya nih, beberapa klaim tertera kalau dia tuh udah ada SPF 20, PA+++, yang pastinya akan bagus untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari ya. Udah gitu Color Advanced Touch juga ngeklaim oil control, jadi bisa mengontrol minyak. Long lasting 8 jam berarti dia cukup tahan lama ya, dan medium coverage. Pokoknya nanti untuk semua klaimnya ini akan kita buktikan setelah diaplikasikan di wajah kayak gimana. Terus di bagian belakangnya juga ada beberapa klaim produk, masih ditambah nih ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, walaupun harganya terjangkau, ini sudah aman buat dipakai. Terus untuk netonya sendiri di sini dia ada 12 gram, lumayan banyak ya, harganya itu kemarin sekitar 25 atau 23 ribuan gitu. Nanti untuk detailnya harga berapa langsung klik aja linknya di kolom deskripsi ya, aku udah sediakan lengkap. Yang pasti ini isinya lumayan banyak dengan harga yang masih terjangkau. Oke, sekarang untuk packaging dalamnya seperti ini, masih sama dengan yang bagian luar, dia perpaduan warna hitam dan tulisannya ini kayak gold gitu. Dominannya sih hitam sih kelihatannya di sini. Dan kalau aku lihat nih, ini tuh kayak packaging refill bedak gitu ya. Cuma langsung aja kita akan buka di bagian dalamnya. Biasanya kan kalau refill nggak ada kacanya, tapi di sini dia ada dong. Nih, ada dilengkapi kaca, udah gitu masih ada puffnya juga. Yang menurut aku sih ini memang agak tipis, tapi lumayan empuk. Udah gitu barulah di sini bedaknya. Nih, kalian bisa langsung lihat aja ya perbedaan warna yang natural sama lightnya kayak gini. Kelihatan yang light itu kayak lebih kekuningan gitu. Nanti langsung kita akan coba aja dari dua warna ini mana yang paling cocok di tipe skin tone aku. Dan di bagian belakangnya masih ada beberapa keterangan, nama produknya, nama shade-nya, dan juga expired date beserta netonya. Oke, itu tadi dari segi packaging dalamnya. Menurut aku sih untuk harga 20 ribuan ini udah oke ya, karena ada kaca dan puffnya juga. So, kalau misalnya dibawa-bawa juga ukurannya kecil, praktis aja kalau misalnya kalian mau taruh tas, nggak bakal menu-menuhin. Dan pastinya ini untuk bedaknya sudah aku pakai di wajah aku, walaupun ini aku menggunakan base cushion terlebih dahulu, barulah aku menggunakan bedaknya. Tapi tenang, untuk tes ketahanannya aku udah pakai kemarin dan itu pure menggunakan bedaknya aja. Lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini kondisi bare face wajah aku ya, tanpa menggunakan apa-apa, kayak masih ada noda-noda gitu seperti biasa di wajah. Dan langsung aja yuk kita pakai untuk powdernya. Seperti yang aku bilang tadi, aku beli 2 shade warna, tadi 32N natural dan juga yang lightnya. Aku akan bandingkan sekarang dengan nge-swatch di wajah aku. Udah sedikit aku zoom, aku ambil yang shade natural terlebih dahulu. Dari teksturnya ini cukup creamy ya, tuh langsung keangkat gitu. Dan aku swipe aja nih. Menurut aku ini warna natural, bentar, kurang nampol, jadi aku tambahkan lagi. Warnanya sih hampir mirip dengan skin tone aku, tapi kayak sedikit lebih ngepink gitu. Sekarang kita akan swipe juga nih yang lightnya. Yes, bisa dibilang agak lumayan terang, tapi bentar sih aku aplikasikan lagi. Ini perbandingannya sepertinya lebih kekuningan yang light, yang si natural kayak sedikit lebih gelap. Jadi aku akan coba ratakan dulu nih di kulit aku. Sepertinya untuk yang light cukup aman dan yang natural setelah diratakan agak sedikit gelap dari skin tone aku. Walaupun dua-duanya kayaknya sih aku masih bisa pakai, cuman aku akan lebih memilih yang lightnya karena dia kayak lebih kekuningan gitu ya.
Langsung sekarang kan aku pakai di wajah aku beberapa kali swipe menggunakan puffnya nih di tap-tap, belum ada coverage apa-apa, belum kelihatan. Jadi aku harus ambil lagi, karena memang ini bukan powder foundation, sebenarnya maklum ya untuk coveragenya tadi dia juga nyebutnya medium cover. Jadi langsung akan aku tap-tap dulu. Biasanya sih di tap-tap biar kayak lebih nempel gitu, jangan terlalu digeser untuk bedaknya. Dan sudah mulai terlihat tuh coveragenya agak menyamarkan. Sekarang aku akan masuk nih ke area bawah mata aku yang super gelap ini karena masih sering begadang. Seperti apa nanti untuk coveragenya, tapi karena memang itu lumayan gelap, jadi kayak perlu ambil, aplikasikan lagi, ambil, aplikasikan lagi. Dan jangan salfok, aku agak nengok ke kanan karena di situ ada kaca yang lebih besar. So kayak lebih mantep aja ya buat ngaca. Dan sekarang aku akan aplikasikan, selesaikan dulu di wajah aku yang sebelah kanan. Sejauh ini kalau aku lihat belum mengcover ya tuh noda-noda yang ada di wajah aku masih kelihatan, jadi aku akan tap lagi. Kayak gini setelah beberapa kali tap kalian bisa langsung lihat hasilnya, dia memang matte yang cukup flawless dan bisa menyamarkan noda. Area bawah mata aku udah mending ya walaupun gak maksimal. Pokoknya di noda-noda pipi dan area bawah mata kurang, cuma di bekas-bekas jerawat aku sudah kelihatan oke. Dan kalau aku perhatikan di sini untuk bagian afternya tuh matte-nya tuh kayak nggak yang berbedak ya, masih kayak natural gitu. Walaupun belum mengcover sempurna, cuman nggak masalah karena memang ini toe cake dengan medium cover. Sudah pasti kalau misalnya kalian punya noda-noda kayak aku, hasilnya akan seperti ini. Tapi memang terbukti dia tuh hasilnya lebih matte yang bisa menghilangkan kilap-kilap yang ada di wajah aku. Dan aku akan aplikasikan juga di sisi kiri wajah aku masih sama ya step-stepnya. Ini sih pengalaman aku menggunakan puff yang seperti ini punyanya OMG. Menurut aku tuh kayak lama gitu loh. Jadi kalian perlu sabar apalagi kalau ada noda-noda di wajah. So, aku ada solusi sih kalau misalnya kalian punya puff yang lebih besar atau puff yang segitiga biasa aku pakai. Mending pakai itu aja karena biasanya sih lebih cepat. Nggak lupa setelah diaplikasikan menggunakan puff harus di swipe-swipe menggunakan brush juga biar hasilnya lebih natural nanti di wajah. Oke, aku udah selesai mengaplikasikan hasilnya kayak gini. Aku akan kasih tunjuk before afternya aja. Bisa dilihat itu warna light cocok di tipe skin tone aku. Udah gitu cukup bisa menyamarkan tuh noda-noda yang ada di wajah walaupun gak maksimal di bagian pipi dan area bawah mata. Nih aku akan kasih lihat zoomnya. Di bekas-bekas jerawat dagu sudah kelihatan mengcover dan ini di sekitaran pori-pori aku dia juga kayak ngeblurin gitu. Hasilnya lebih matte flawless lah pokoknya. Sekarang aku akan kasih tunjuk aku sampai di tahap ini. Yes, ini udah jam 10.57, jam 11 siang. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Ya seperti ini untuk hasil makeupnya, makeup flawless matte natural ala aku dan di sini tanpa setting spray, tanpa primer. Dan yang pasti tanpa base complexion apapun, mau cushion ataupun foundation aku nggak pakai. Dan menurut aku ini hasilnya sudah terlihat flawless di wajah. Oke, itu tadi kalian udah lihat cara pengaplikasiannya di wajah aku dan sekarang kita akan bahas langsung dari klaim-klaim produknya tadi ya. Yang pertama dia menyebutkan OMG Coverless Two-Way Cake dapat membuat wajahmu tampak cerah alami, lembut, bebas kilap, dan tahan lama sampai 8 jam. Kita bahas satu persatu. Kalau dibilang cerah alami sih, memang untuk shade yang 21W ini ternyata tadi cocok di skin tone aku. Dan kayak ngebuat muka memang nggak kusem gitu, kayak kelihatan lebih cerahan karena ada kekuningannya, biasanya sih kayak gitu. Aku nggak tahu untuk shade warna lainnya seperti apa, mungkin buat kalian yang udah cobain, bisa komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa. Udah gitu lembut, bebas kilap, itu memang bener banget. Kalian tadi bahkan udah sempat lihat before after pengaplikasian itu seperti apa. Jadi kayak tekstur-tekstur yang ada di sekitaran hidung aku tuh kayak udah langsung flawless aja. Padahal aku nggak menggunakan base apapun ya di situ. Memang wajah kelihatan flawless, matte, dan menurut aku juga nggak keki sih, kayak masih natural aja gitu untuk matte-nya. Dan untuk lem selanjutnya dengan teknologi Color Advance untuk warna shade yang sesuai dengan skin tone wanita Indonesia. Jadi di sini dia menyebutkan kalau tipe warna-warnanya tuh sesuai dengan skin tone orang Indonesia. Kalau aku lihat sih di warna natural dan juga warna light ini kayak masih warna yang gak terlalu putih juga gitu. Mungkin memang sesuai ya, karena biasanya kan yang orang Asia asli Indonesia tuh kayak lebih ke sawo mateng ataupun kuning langsat.
Dan ini tuh keduanya masih masuk. Mungkin kalau misalnya kulit kalian lebih gelap dari aku sawo matang, bisa pakai juga shade yang di bawah ini ya. Dan selanjutnya formulanya yang oil control dan medium coverage, dapat mengangkat minyak dan menutup noda pada wajah. Kalau aku lihat sih memang secara tampilannya matte gitu, berarti kan dia memang kayak bebas kilap, mungkin bisa mengontrol minyak juga. Nanti kita akan lihat lagi-lagi di tes ketahanannya. Tapi di sini dia menyebutkan medium coverage, menurut aku memang benar karena aku coba pure nggak pakai base apapun ya di muka. Tadi langsung bedak aja. Ternyata untuk area bawah mata, noda-noda yang ada di pipi itu masih kayak samar-samar kelihatan gitu, nggak yang bener-bener nutup banget. Yang terakhir pastinya diperkaya SPF 20 PA+++ yang bisa mencegah penggelapan kulit dan munculnya noda hitam akibat paparan sinar matahari. Yes, untuk bedaknya ini walaupun harganya terjangkau, ada SPF-nya juga. Nggak ngerti lagi sih, bener-bener ya. Tapi kalau aku sendiri sih pastinya tetap menggunakan sunscreen secara terpisah ya, karena biar untuk lebih memproteksi lagi dari sinar UV. Oke, itu tadi untuk beberapa klaim produknya yang sebagian besar udah sesuai ya. Dan untuk hari ini seperti yang aku bilang tadi, kembali aku pakai tapi menggunakan base cushion. Di sini aku menggunakan something yang human breathable karena memang aku mau pergi seharian ini, dan kalau melihat dari coverage-nya kan tadi masih medium. Aku aplikasikan cushion dulu biar hasilnya kayak lebih flawless aja. Tuh kalian bisa lihat ya di area bawah mata aku aja. Dia langsung menambahkan coverage dari si cushionnya. Dan di sini aku menggunakan puff yang berbeda karena jujur buat aku untuk puffnya dari OMG ini itu kayak apa ya? Menurut aku tuh terlalu tipis. Jadi waktu aku mengaplikasikan bedaknya di muka tuh kayak kurang nempel gitu. Jadi aku lanjut menggunakan puff aku yang segitiga kayak gini, kayak lebih nyaman dan merata aja. So, ini preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian merasa udah cukup menggunakan puffnya, bisa pakai puffnya. Dan aku selesai mengaplikasikan makeupnya sekitar jam 9 pagi. Untuk tes ketahanan yang ini mungkin akan aku buat di video terpisah. Akan aku tambahkan nanti link di kolom deskripsi. Yang pasti untuk tes ketahanan yang kemarin aku menggunakan bedaknya aja, nanti akan aku taruh di akhir video. So jangan lupa tonton videoku sampai habis. Sejauh ini aku menggunakan toy cake-nya dari OMG sih, menurut aku dia masih cukup ringan. Udah gitu juga nggak kelihatan berbedak banget, masih natural untuk matte-nya. So aku suka ya dengan harga 20 ribuan. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Update aku yang pertama ini sudah jam 16.44. Di situ 444 nomor cantik ya. Sudah mau jam 5. Jadi pakainya tuh sekitar 6 jam. Tapi memang ini aku masih di rumah aja, nggak kemana-mana. Jadi kita akan lihat seperti apa nih bedaknya di wajah aku. Kita langsung akan zoom aja. Nih kalau kalian lihat, wow, bener-bener belum berminyak dong tuh di sekitaran hidung aku. Pipi aku masih flawless. Hanya ujung hidungnya aja agak glowy, tapi di area lain bener-bener masih bagus. Coverage di sekitaran dagu juga masih oke di bagian bekas-bekas jerawat. Jadi sejauh ini pakai 6 jam di indoor masih kelihatan oke ya. Kontrol minyaknya memang bagus nih di wajah aku yang normal to oily. Oke, sekarang udah jam 8.14, jadi pakainya tuh sekitar sudah 10 jam. Wow, kalian bisa lihat di sini muka aku kayaknya belum kusam ya. Jadi sepertinya dia nggak oksidasi. Tapi ini di bagian dahi aku sudah kayak ngelopek-ngelopek gitu, karena di situ memang agak keringetan sih aku biasanya. Jadi agak sedikit ngelopek untuk bedaknya, dan di sekitaran T-zone nih. Sekarang aku akan kasih tunjuk. Di situ kelihatan sudah berminyak juga, yang ujung hidungnya sama lipatan hidungnya sudah mulai berminyak. Tapi kalau aku perhatikan di area lain tuh masih cukup bagus, walaupun coveragenya kayak mulai agak pudar ya tuh di bagian bekas-bekas jerawat. Nanti aku akan update lagi yang terakhir. Oke, ini dia update aku yang terakhir jam 10.21. Ini sudah hampir 12 jam sih aku pakai bedaknya nih di muka aku. Kelihatan bagian hidung aku sudah glowy banget, kayak berminyak gitu. Udah hal yang wajar ya pakai 12 jam. Tapi di area bawah mata, di sekitaran pipi masih bagus tuh. Untuk di dagu aku, coveragenya sudah mulai pudar. Memang sih di hidung aku udah berminyak, jadi kalau misalnya aku geser-geser kayak gini tuh, udah keangkat untuk bedaknya. Karena memang minyaknya sudah lumayan banyak ya. Tapi menurut aku wajar karena pakainya sudah selama ini. Pokoknya ini sekitaran T-zone aku sudah cukup lumer. Yang paling kelihatan masih oke tuh di pipi aja. Bahkan blusnya masih kelihatan. Di area bawah mata aku tuh nggak terlalu kering, cuman kayak udah memudar juga sih coveragenya.
Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu di area-area yang berminyak ya. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa hasilnya. Nih dia nempel di tisunya. Aku akan langsung zoom aja, bisa dibilang sih itu langsung kembali matte, tapi ada bagian-bagian yang sudah lumer tadi sih. Untuk bedak harga 20 ribuan, menurut aku ini dipakai hampir 12 jam masih ada tuh di wajah aku. Walaupun lumer tuh nggak yang lumer banget, jadi bisa dibilang ini memang oil controlnya bagus sih. Tapi memang dengan catatan dari tadi aku tidak pergi-pergi, jadi nggak kena panas matahari, ini cuma di dalam ruangan aja. Mungkin kalau nanti aku mau pergi-pergi di hari yang beda akan aku update lagi aja ya untuk tes ketahanannya. Langsung cek aja di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya di sini untuk bedaknya OMG yang two way cake memang terbukti kontrol minyaknya menurut aku oke ya untuk ukuran pakai bedak saja seperti ini. Walaupun udah ada lumer nih karena sekarang udah 12 jam juga. Dia tuh minusnya cuman kurang tahan kalau misalnya kalian keringetan, kayak agak keangkat gitu loh bedaknya. Tapi selebihnya kalau misalnya biasa aja nggak pakai masker, hasilnya cukup bagus seperti ini. Cukup worth to buy ya buat kalian coba dan beli kalau misalnya kalian lagi cari bedak yang harganya masih terjangkau tapi oil controlnya bagus. Tapi buat kalian yang mungkin punya noda-noda di pipi seperti aku saran sih bisa menggunakan base complexion dulu kayak cushion ataupun foundation biar hasilnya lebih bagus lagi.